pertama dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah source of law yang pertama. Kemudian perkataan sumber hukum juga dikenal dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan kata sumber hukum atau dasar hukum, landasan hukum atau konstitusi. Jadi dia merujuk pada ketentuan hukum sebagai dasar, sebagai berbicara mengenai sumber hukum dalam pengertian baik sebagai sumber hukum, dasar hukum atau landasan hukum. Sumber hukum tata negara itu sejatinya saudara ada beberapa macam ya. Sumber hukum itu ada dua ya. Ada sumber hukum formal dan ada sumber hukum materi. Biasanya sumber hukum formal itu saudara terdiri dari pertama ini sumber hukum formal. Hukum formal itu terdiri dari yang pertama yakni undang-undang dasar. Kenapa disebut dengan sumber hukum formal itu? Apa yang kita sebut dengan undang-undang atau perpu, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah. Perda ini baik perda provinsi maupun perda kabupaten kota sampai peraturan desa. Landasannya itu saudara terkait dengan apa? Kalau di Indonesia itu kita kenal dengan Pancasila. Itu sumber hukum materi. Jadi sumber hukum materi itu sangat menentukan substansi. Kalau formal kan dikenali dalam bentuknya. Tapi kalau substansi dia terkait dengan isi daripada norma dalam bentuk formal. Oleh karena demikian, maka setiap peraturan perundang-undangan itu, saudara, keberlakuannya itu terdiri dari tiga aspek. Yang pertama, yakni aspek filosofis. Yang pertama, aspek filosofis. Yang kedua adalah aspek yuridis. Yang ketiga aspek sosiologis. Ini terkait dengan keberlakuan menyikapnya sebuah. Sehingga landasan filosofi itu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan filosofi. Yang kita sebut sebagai dasar negara Pancasila. Yang kedua yakni sumber yuridis. Sumber yuridis kalau pembentukan peraturan perundang-undangan secara formal itu terkait dengan tata cara pembentukan formal. Jadi dia harus memenuhi persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga tentu aspek sosiologis. Aspek sosiologis ini terkait dengan budaya masyarakat. Jadi hukum itu harus bisa diterima oleh semua pihak. Jadi kemudian keberlakuan itu harus dapat dan dipastikan efektivitasnya dalam masyarakat. Jadi itu ya saudara terkait dengan evaluasi kita perihal pembelajaran pada pertemuan yang lalu mengenai sumber hukum nasional. Untuk itu pada pertemuan ini kita akan menyajikan mengenai atau membahas perihal mata pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan materi muatan konstitusi Indonesia. Tapi saya ingin memulai dengan sebuah pembahasan atau pokok bahasan mengenai pembahasan ini, yakni konstitusi dan konstitusionalisme. Konstitusi dan konstitusionalisme itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Jadi filosofi politik dalam bernegara itu namanya konstitusi. Jadi konstitusi itu sejatinya merupakan general agreement, kesepakatan umum bernegara. Jadi landasan bernegara secara hukum itu namanya konstitusi. Jadi, negara yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan. Fungsi konstitusi itu sejatinya untuk negara itu pembatasan kekuasaan.
bagi warga negara konstitusi merupakan jaminan terlindung hak asasi warga negara. Ketika ada pertanyaan, misalnya, bagaimana kedudukan warga negara dalam pemerintahan? Kekuasaan itu tidak terbatas, sebaliknya berarti kekuasaan itu tidak memberikan perlindungan. Inilah dalam sejarah kita mengenal kekuasaan negara yang absolut. Sehingga pemerintahan konstitusional itu berkelindan juga dengan pemerintahan yang demokratis. Karena konstitusi disepakati secara bersama-sama oleh warga negara. Jadi hukum di dalam bernegara itu namanya konstitusi. Jadi saudara, apa yang dimaksud dengan konstitusi? Konstitusi itu dalam catatan sejarah itu dimulai dengan tradisi Yunani. Yunani itu sudah mulai menulis kitab konstitusi. Dalam buku Plato itu kan ada Politeia. Ya, jadi konstitusi itu saudara terdiri dari bahasa Latin konstitusi yang juga berkaitan dengan kata hukum. Nah, jadi asal kata dari bahasa Latin konstitusi itu sendiri saudara berkaitan dengan kata jus atau ius, hukum atau prinsip. Ya. Hukum atau prinsip kemudian menjadi apa? Menjadi pandangan. Kalau sebuah pandangan itu diterima sebagai pandangan yang universal, jadi sebuah hukum atau prinsip. Kemudian konstitusi ditambahkan prinsip, pandangan atau hukum itu pembatasan kekuasaan. Itulah sebabnya kita sebut dengan apa? Konstitusionalisme. Ya, konstitusionalisme. Ini filosofi politik bernegara. Konstitusionalisme itu paham terkait dengan apa? Paham bernegara perihal pembatasan perpasungan. Prinsipnya itu Jerman itu memulai negara demokrasi konstitusional itu ditandai dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi. Yang semula saudara perkataan hukum tata negara saja itu state law itu ciri negara otoriter. Perkembangan lebih lanjut dan negara itu kemudian masuklah unsur perpasukan. Perpasun ini mengindikasikan adanya negara yang menjadi hak warga negara secara fisik dan pembatasan kekuasaan tadi. Itu sebabnya akhirnya Mahkamah Konstitusi sebagai upaya atau ikhtiar negara untuk melindungi atau memberikan perlindungan hak warga negara. Kemudian di Prancis disebut dengan droit konstitusional, sementara di Inggris disebut dengan konstitusi. Dengan kekuasaan, maka dikembangkan prinsip apa yang bisa membatasi kekuasaan? Ada prinsip konstitusionalisme. Prinsip konstitusionalisme, prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara. Sehingga saudara, konstitusionalisme ini merupakan filosofi politik yang didasarkan pada gagasan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan harus dibatasi oleh konstitusi. Sehingga kemudian kekuasaan bersumber dari rakyat itu disebut dengan demokrasi. Demokrasi itu secara hukum itu disebut dengan pemerintahan konstitusional atau kita sebut dengan demokrasi konstitusional. Pemerintahan yang diselenggarakan atas nama rakyat yang disertai dengan pembatasan kekuasaan. Itu sebabnya di Indonesia itu, ya kan, negara Indonesia adalah negara republik yang berbentuk negara republik yang negara Indonesia itu bentuknya itu adalah negara kesatuan dengan bentuk republik. Negara kesatuan. Kalau Amerika Serikat itu dengan negara kesatuan. Kemudian di pasal 1 ayat 2 itu negara kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang demokrasi itu, tapi dibatasi oleh undang-undang. Kemudian dipertegas lagi visi negaranya, negara yang besar dan negara hukum. Sehingga kalau kita lihat di dalam pembukaan undang-undang 1
dialihkan ke maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu negara Republik Indonesia yang disusun berdasarkan asas kedaulatan rakyat, jadi demokrasi yang berdasar pada ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan itu nikmat besar dalam kedaulatan rakyat, yang kelima keadilan sosial dan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian apa yang disebut konsep konstitusionalisme? Nah, konsep konstitusionalisme itu menjadi catatan ini. Jadi kalau konsep konstitusionalisme itu diartikan sebagai pemerintahan dengan kekuasaan tertentu. Kalau hubungannya dengan negara selalu merupakan ancaman, merupakan monster atau momok bagi warga negara. Kalau kekuasaan itu terlalu kuat, itu menunjukkan kekuasaan itu absolut. Sebaliknya, pelindungan rakyat yang paling mendasar adalah pemerintahan yang mana? Adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaan. Jadi makna pelindungan terhadap warga negara itu maknanya kekuasaan terbatas. Ya, bagi undang konstruksi negara itu kalau kekuasaan itu dibatasi, maknanya mereka pelindungan. Jadi perhatian kita itu pada kekuasaan sejatinya. Konstitusi hadir itu untuk membatasi kekuasaan. Karena manusia sejatinya secara fitrah manusia itu punya hak apa? Hak hidup, hak milik dan kebebasan. Inilah yang perlu mendapatkan jaminan sehingga kekuasaan itu perlu dibatasi. Menarik yang dikemukakan oleh Surya Ratnapala, menurutnya ini, setiap negara di dunia ini mengklaim memiliki konstitusi, tetapi hanya sebagian saja yang memiliki pemerintahan konstitusional. Mengapa? Sebab pembatasan kekuasaan sejatinya tidak sekaligus tertulis di atas kertas, namun harus tersedia mekanisme yang jelas untuk menegakkan ketentuan konstitusi. Artinya gini, semua negara sejatinya mengklaim memiliki konstitusi. Problemnya kemudian konstitusi ini tidak ditopang oleh apa? Mekanisme penegakan. Mana apa? Penegakan konstitusi itu kemudian ada yang kita sebut dengan Mahkamah Konstitusi. Problem negara-negara demokrasi konstitusional itu selalu konstitusi itu ditafsirkan tunggal oleh kekuasaan, sehingga tidak ada ruang bagi warga negara kemudian mengkomplain, men-challenge kebijakan negara karena tidak ada mekanisme yang tersedia untuk menegakkan konstitusi. Itulah reformasi Indonesia 98 lahirlah Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003. Ini menandakan apa? Selain ada konstitusi yang tertulis bagus di atas kertas, juga ada mekanisme yang tersedia untuk apa? Menegakkan konstitusi. Ini poin penting daripada negara konstitusional. Selain diatur dalam konstitusi itu mengenai kekuasaan, juga terkait dengan apa? Dengan adanya mekanisme untuk menegakkan konstitusi. Baik saudara, yang pertama itu elemen konstitusionalisme itu oleh Giovanni Sartori menyebutnya sebagai adanya ada konstitusi. Yang kedua ada judicial review. Ada mekanisme yang tersedia untuk menegakkan konstitusi melalui judicial review. Yang ketiga apa? Adanya lembaga kekuasaan kehakiman yang independen. Disebut ini independent judiciary. Kemudian yang keempat ada due process of law. Ada mekanisme, ada proses hukum yang pasti, ada prosedural yang ditempuh dalam setiap proses hukum atau penegakan hukum. Yang kelima ada binding prosedur establishing the method of lawmaking. Ada ketentuan prosedur hukum yang terikat. Setiap ada mekanisme atau pembuatan kebijakan hukum ada mekanisme yang mengikatnya. Ya, jadi setiap pembentukan hukum itu ada ketentuan proses yang mengikat, ada aturan lainnya. Kemudian kalau listnya itu menyebut ada limited government based dan pemerintahan yang demokratis. Yang ketiga ada separation of power of other check and balance. Ada pembagian atau misalnya kekuasaan sekaligus ada check and balance, ada keseimbangan. Kemudian ada civilian control of the military. Ada kontrol sipil terhadap militer. Kemudian yang kelima ada government law and judicial power.
ada kepolisian yang dikontrol oleh hukum, sekaligus ada kontrol pengadilan. Kemudian yang keenam ada independen yang sama. Dalam sebuah negara yang memiliki konstitusi. Kalau kita lakukan pengertian para ahli ini, di Indonesia itu memiliki unsur yang sama. Apa prinsip-prinsip pemerintahan konstitusional ini? Memiliki beberapa elemen dasar. Di antara para cendekiawan dunia menyebutnya gini. Di antara cendekiawan dunia atau sekolah itu menyebutnya ada, jadi prinsip pemisahan kekuasaan. Kalau di Indonesia jelas seperti kan, ada legislatif, ada eksekutif dan ada yudikatif. Yang kedua ada prinsip negara hukum tadi. Negara itu adalah negara hukum. Itu pasal 1 ayat 3. Ada kemudian prinsip demokrasi perwakilan. Ada mekanisme pemilihan perwakilan yang dilaksanakan secara tidak langsung. Misalnya kita memilih DPR, RI, DPRD provinsi, DPRD dengan DPD. Kemudian ini yang terakhir itu ada prinsip perlindungan hak dan kebebasan dasar. Ini kalau konstitusi itu sejatinya terikat dua saja, secara struktur negara sama batasan kekuasaan. Jadi tidak politik itu sejatinya membatasi kekuasaan. Selebihnya bicara konstitusi itu residu pada konstitusi itu apa? Hak asasi. Yang bahasa hukumnya itu namanya hak konstitusional warga negara. Selalu itu sebenarnya kalau konstitusi itu dua saja pengaturannya yang mendasar. Di satu sisi bicara mengenai pembatasan kekuasaan, di sisi lain bicara mengenai perlindungan. Dua saja komponen penting mengenai konstitusi. Yang strukturnya itu ada kalau bicara mengenai kekuasaan negara, strukturnya itu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kalau prinsip perlindungan HAM itu banyak sekali, punya hak politik, hak hukum, hak ekonomi, hak sosial budaya, termasuk hak sertifikat, hak seni dan sebagainya. Itu akan jadi hak konstitusional warga negara. Jadi perlindungan hak asasi warga negara yang dalam bahasa konstitusi itu disebut perlindungan hak konstitusional warga negara. Jadi kesimpulannya saudara pada pertemuan ini kita akan menjelaskan bagaimana sih sesungguhnya esensi daripada pemerintahan konstitusionalisme. Kemudian lain teori konstitusionalisme yang pembatasan kekuasaan yang kita sebut dengan teori pemisahan kekuasaan. Jadi pada dasarnya saudara kita bisa melihat bahwa konstitusi di dalam sebuah negara bertujuan apa? Satu sisi membatasi kekuasaan dan di sisi lain melindungi hak konstitusional warga negara. Saya kira silakan kalau ada pertanyaan. Hubungan antara negara dengan konstitusi dan apa pentingnya konstitusi bagi negara? Mungkin itu. Baik, jadi ya apa pentingnya konstitusi bagi negara? Karena konstitusi itulah yang memberikan negara. Jadi tidak mungkin ya di dalam negara itu diselenggarakan personal to personal, tanda tangan satu bisa. Mesti dibuatkan kerangkanya. Itulah sebabnya dalam pembukaan undang-undang dasar kita itu secara jelas itu, maka disusunlah kemerdekaan berbangsa Indonesia dalam suatu undang-undang dasar konstitusi, undang-undang dasar negara republik, ya kan? Yang susunannya berdasarkan kedaulatan. Jadi makhluk dalam bernegara itu namanya itu jenisnya. Mimpi bersama kita dalam bernegara namanya konstitusi. Ada cita-cita negara di dalamnya, ada komponen perlindungan hak warga negara dan lagi pembatasan kekuasaan di sisi lain. Jadi kenapa menjadi penting konstitusi bagi sebuah negara? Karena konstitusi lah yang merupakan merupakan geografi negara. Jadi semua negara di dunia ini memiliki konstitusi. Hanya saja konstitusi itu ada dua pengertian umum. Yang pertama konstitusi dalam arti tertulis kita sebut dengan undang-undang dasar. Konstitusi yang tidak tertulis juga itu tidak disebut dengan undang-undang dasar, tapi disebut dengan konstitusi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tapi konotasi tertulis ini selalu dibiarkan istilahnya dari undang-undang dasar.
Kenapa demikian? Karena konstitusi tertuju pengaruh dari aliran positivisme, di mana konstitusi itu harus ditulis. Sementara hukum di dunia ini ada namanya di Inggris itu, dia tidak menyebutkan konstitusi tertulis, tapi disebut dengan apa namanya konvensi negara. Karena di dalam konstitusi negara itu memperlihatkan bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem negara. Di mana kita kenali negara itu? Ya di konstitusi. Karena pada dasarnya hukum yang mengendalikan negara adalah konstitusi. Karena negara pada dasarnya abstrak. Yang kita bisa lihat unsur-unsur negara dalam konstitusi. Contohnya, ketika kita menyebut kepala negaranya sebagai kepala negara sebagai presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintah. Maknanya itu saudara, pemerintah ini mengindikasikan pemerintah yang sistem presidensial. Nah, ini sebetulnya kalau kita menyebut di dalam konstitusinya itu penyelenggara pemerintah diselenggarakan oleh eksekutif yang namanya perdana menteri. Artinya itu menjelaskan sistem pemerintah parlemen. Hanya penyebutan kepala negara dalam sistem pemerintah presidensi dan parlemen itu berbeda. Kalau kepala negara dalam sistem parlementer itu lebih merujuk pada pengertian apa? Sistem parlementer yang kita sebut dengan apa namanya monarki. Ya. Dan ini menjadi catatan kita semua bahwa dengan konstitusi itulah yang memberikan negara. Selanjutnya ada lagi. Oke, pemerintahan konstitusional itu sejatinya adalah pemerintahan yang dibatasi kekuasaan. Pembatasan kekuasaan ini menjadi inti sebenarnya, inti pokok hukum tata negara, hukum yang mengatur negara. Jadi elemen penting pemerintahan konstitusional yang didukung itu lebih kuat kekuasaan. Sehingga konsep negara yang absolut itu antitesisnya itu adalah negara konstitusional. Anda bisa bayangkan, Raja Louis berucap letate semua, negara adalah aku. Identiknya dia dengan negara itu. Hukum yang juga dibuat oleh raja. Tapi pemerintahan konstitusional itu selalu mengindikasi tiga pokok. Pemerintah yang dijalankan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan hukum. Konstitusional dijalankan apa? Dijalankan berdasarkan hukum atau konstitusi, bukan berdasarkan tindakan semena-mena atau despoti. Itu intinya tiga pokok inilah landasan pemerintahan konstitusional. Sehingga pemerintahan konstitusional dimaksud itu kadang-kala juga disebut dengan konstitusional. Pemerintahan konstitusional namanya constitutional government atau juga kadang-kala disebut dengan konstitusional. Jadi elemen-elemen itu secara elemen penting pemerintahan konstitusional tadi sudah dijelaskan, salah satunya itu ada pembatasan kekuasaan dan di sisi lain ada perlindungan atau perlindungan hak konstitusional. Jadi itu ya. Jadi yang perlu dipahami inti pokok dan kita bicara tentang tata negara itu dan objek kajian tata negara itu salah satunya adalah konstitusi. Jadi konstitusi idealnya itu lagi-lagi ideal konstitusi itu tujuannya itu atau fungsi konstitusi lagi-lagi pembatasan kekuasaan. Bisa dan perlindungan hak konstitusional warga negara di sisi yang lain. Yang lain ini yang mendasari setiap penyelenggaraan negara pada konstitusi. Baik, terima kasih. Apakah negara Indonesia itu adalah negara yang setiap dengan kekuasaan negara berdasarkan konstitusi? Jadi pada dasarnya lagi saya katakan tadi sejak awal saudara, lagi konstitusi itu ada hubungannya dengan kekuasaan yang disebut dengan kekuasaan yang terbatas. Maka sangat gampang kita mengingat saudara ya mengenai bagaimana peran konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia itu jelas disebutkan tadi. Maka disitulah kemudian bahasa Indonesia dalam suatu undang-undang dasar. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia itu hadir dengan perangkat konstitusional, dengan pemerintahan konstitusional. Ini yang menjadi catatan kita sekalian
bahwa setiap penyelenggara negara itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusionalisme. Itu maknanya ketika kita bicara pemerintahan konstitusional atau pemerintahan yang dibatasi, kita bicara pertanggungjawaban pejabat publik dalam hubungannya dengan konstitusi, maka konstitusi itu menyediakan mekanisme akuntabilitas. Cara kita meminta pertanggungjawaban politik bagi setiap kekuasaan negara. Karena sejatinya kekuasaan itu tunduk pada apa? Tunduk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip konstitusi. Apa prinsip hukum yang diletakkan secara universal? Yaitu keadilan. Nah, keadilan dalam aspek hukum tata negara itu adanya hak, adanya pelindungan. Iya. Ya, artinya kalau kita bicara perihal negara, keadilan itu maksud ada hak. Sekecil apapun dia tetap diberikan hak. Ya, bukan soal superioritas dia sebagai raja, sebagai raja. Itulah sebabnya kemudian demokrasi memberikan jalan kekuasaan itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi elemen penting pemerintahan demokrasi itu menghadirkan kekuasaan itu agar bisa dimintakan pertanggungjawaban. Maka warga negara itu dalam pemerintahan demokrasi pemerintahan konstitusional itu salah satu dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme dengan cara membatasi. Saya kira itu penting menjadi catatan kemudian kita dengan topik yang kita review mengenai sebuah negara. Selanjutnya pada pertemuan ini kita membahas mengenai sejarah perkembangan konstitusi dan materi muatannya yang bisa hubungkan dengan ringkas dengan istilah konstitusi dan konstitusionalisme. Karena konstitusi di satu sisi adalah terkait dengan materi muatan konstitusi, kaitan dengan hak-hak warga negara, tapi yang paling penting itu bukan saja pemerintahan itu konstitusi, tapi yang paling penting itu adalah pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi. Jadi catatannya konstitusi dan konstitusionalisme, pemerintah tidak sekedar memiliki konstitusi, tapi yang paling penting adalah adanya konstitusionalisme yang menghendaki pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi. Nah, ini menjadi catatan. Saya kutip nih pendapatnya Kasewel ini yang sangat menarik. Ketesannya catatan video untuk mengakhiri pertemuan ini saya mengutip pendapat Kasewel dengan sangat bagus. Dia menyampaikan apa sih sejatinya adanya konstitusi bagi sebuah negara. Dia menyatakan begini, bahwa constitutional government, pemerintahan konstitusional bukan hanya pemerintahan berdasarkan konstitusi, tetapi pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi. Semua dalam mata kuliah hukum tata negara pada pokok bahasan mengenai perkembangan konstitusi dan materi muatan, dan saya ringkas dengan bahasa sederhananya itu adalah konstitusi dan konstitusionalisme. Kita akhiri pertemuan perkuliahan ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, billahi fi sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.